Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaidan Muhammad Layandru. Selamat malam. Hari ini saya akan membahas suatu aspek yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman, yaitu ragam bahasa gaul sebagai alat komunikasi generasi Z pada media sosial X. Mari kita menjelajahi lebih dalam bagaimana ragam bahasa gaul menjadi alat komunikasi yang efektif, terutama di media sosial X. Dalam presentasi ini, saya akan menguraikan beberapa aspek penting dari fenomena ini, serta dampaknya terhadap komunikasi generasi Z dan dinamika sosial pada umumnya. Jadi, tanpa menunggu lama, mari kita mulai perjalanan kita untuk menjelajahi fenomena menarik ini. Sebelumnya, kita harus mengenali apa itu X. Media sosial X sebelumnya dinamakan Twitter. X merupakan media sosial yang berbasis kata-kata dengan maksimal 280 karakter per tweetnya. Sebelum platform media sosial yang sangat populer yang memungkinkan pengguna untuk berbagai pemikiran, ide, dan konten dalam bentuk pesan pendek yang disebut tweet, X lebih fokus kepada tulisan-tulisan bukan keindahan visual sebagai bentuk ungkapan ekspresi tanpa harus berdandan sebaik mungkin dengan background yang harus ditata sedemikian rupa untuk mendapatkan estetika di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran mengenai estetika hal melalui foto ataupun video. Penelitian ini hanya terbatas pada remaja akhir yang merupakan generasi Z aktif dalam sosial media dan berinternet. Yang kedua, apa itu bahasa? Jadi bahasa yang pertama yang di sini adalah alat komunikasi dalam kehidupan masyarakat yang berupa simbol-simbol fonetik yang dihasilkan oleh indera pengucapan manusia ketika membahas aliran bunyi, kita menyebutkan sebagai aliran ujaran. Makna bahasa itu tersendiri timbul dari dua bidang. Yang pertama, makna bahasa dalam tuturan serta makna dan makna yang tersirat dalam alur tuturan. Karena tuturan dihasilkan oleh indera pengucapan manusia, suara yang dihasilkan merupakan getaran yang merangsang pendengaran manusia. Yang kedua, makna dan isi yang terkandung dalam aliran bunyi. Hal ini memicu respon pendengar manusia terhadap apa yang didengar. Nah, ada juga pembahasan bahasa yang lainnya. Jadi, bahasa di sini adalah media komunikasi yang berfungsi untuk alat interaksi sosial ataupun bertukar informasi. Orang-orang dalam suatu masyarakat dapat mengutarakan gagasan, pemikiran, ataupun keinginannya kepada orang lain melalui bahasa. Setiap bahasa juga mempunyai model dan susunan tertentu dalam hal pelafalan, ejaan, ataupun makna. Yang dimaksud keragaman bahasa juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang terjadi pada kelompok penutur bahasa, seperti umur, agama, pekerjaan, pendidikan, dan budaya daerah. Bahasa juga mempunyai model dan susunan tertentu dalam hal pelafalan ejaan, ataupun makna yang dimaksud. Keragaman bahasa juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang terjadi pada kelompok penutur bahasa, seperti umur, agama, pekerjaan, pendidikan, dan budaya daerah. Yang kedua ada bahasa gaul. Jadi bahasa gaul di sini merupakan gaya bahasa yang muncul dari perkembangan dan modifikasi bahasa Indonesia dan bahasa asing, sehingga belum ada struktur gaya bahasa yang jelas. Bahasa gaul dapat disebut sebagai singkatan terjemahan atau bagian dari permainan kata-kata. Beberapa kosakata sehari-hari tidak diketahui asal-usulnya dan pengarangannya. Bahasa yang berbeda memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, unik, ringkas, dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke generasi Z. Generasi Z atau Gen Z atau disebut dengan Gen Z yang lahir antara tahun 1996 sampai 2010 merupakan generasi remaja yang terbentuk oleh kesamaan usia dan memiliki pengaruh paling besar dalam mengembangkan sarana komunikasinya sendiri berdasarkan nilai-nilai, prinsip, dan pola pikir yang unik sehingga dapat berfungsi lebih efektif. Oke, jadi
tadi kita udah mengenali X itu apa. Sekarang kita bakal menjelaskan apa sih dampak positif menggunakan media sosial X. Jadi dampak positif menggunakan media sosial X itu ada 3. Yang satu, pembukaan peluang pertemanan. 1 dari 10 peserta menyatakan bahwa keberadaan X memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan pertemanan baik dari dalam negeri maupun beberapa dari luar negeri. Jadi di dalam X itu kita bisa membuka peluang pertemanan, kita bisa kenal sama banyak orang. Yang kedua, platform pembelajaran inovatif. X juga dapat berperan sebagai sarana untuk meluaskan pemahaman bahasa. Meskipun 9 dari 10 peserta menyatakan bahwa X membantu mereka dalam memperluas wawasan, seperti memperoleh kosakata dan pengetahuan baru lainnya, 2 di antaranya juga menyoroti bahwa mereka dapat belajar kosakata gaul seperti silang dan idiom melalui X. Selain itu, peserta lain menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan berharga dari platform ini. Yang ketiga, kemudahan dalam pencarian informasi baru. X juga berfungsi sebagai media untuk memperoleh informasi baru dan memperluas jaringan pertemanan. Dalam menemukan inovasi baru, X seringkali menjadi alat untuk mengumpulkan informasi. Hal ini memiliki dampak positif yang signifikan pada perkembangan pengetahuan berbahasa, terutama karena peserta yang sering membaca konten berbahasa asing di platform ini. Jadi dampak positif menggunakan media sosial X itu ada pembukaan peluang pertemanan, ada platform pembelajaran inovatif, dan ada kemudahan dalam pencarian informasi baru. Selanjutnya, yang tadi kita menjelaskan, dampak positif menggunakan media sosial X, sekarang kita akan menjelaskan dampak negatifnya menggunakan media sosial X. Kalau ada positifnya, tentu saja pasti ada negatifnya. Kita akan menjelaskan dampak negatif menggunakan media sosial X. Yang pertama, potensi ketergantungan. Terkadang pengguna X seringkali terjebak dalam kecanduan, mengakibatkan mereka melupakan kewajiban pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan akademik yang seharusnya menjadi prioritas. Yang kedua, penyalahgunaan. Sebagai media penyebaran informasi palsu atau hoaks dan propaganda, seiring dengan kemajuan teknologi pada era ini, banyak orang menjadi lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet. Tujuan utama internet adalah memberikan kepuasan kepada pengguna dengan menyediakan akses mudah ke informasi dan hal-hal baru yang dibutuhkan. Beberapa pengguna X seringkali memanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu kepada pengguna lain, menciptakan tantangan dalam membedakan informasi yang benar dan yang tidak. 4 dari 10 partisipan mengungkapkan bahwa X digunakan oleh beberapa pengguna untuk menyebarkan informasi palsu. Yang ketiga, rentan terhadap konten pornografi dan kekerasan. Meskipun X memberikan kebebasan kepada pengguna, kebebasan ini dapat menjadi kelemahan platform ini. Akun X yang belum terorganisir dengan baik dapat membuat konten dewasa dapat diakses secara luas oleh siapa saja. Selain itu, 3 dari 10 partisipan melaporkan pengalaman dampak. Oke, jadi kesimpulan eee, ini, studi ini menyoroti penggunaan bahasa gaul oleh generasi Z dalam media sosial, menunjukkan bahwa bahasa gaul menjadi kunci identitas dan ekspresi diri bagi generasi ini. Bahasa gaul merupakan campuran bahasa Indonesia dan asing yang berkembang di platform media sosial. Seperti X, penggunaan bahasa gaul memiliki dampak signifikan terhadap cara generasi Z berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Meskipun bahasa gaul dapat memperkuat rasa kebersamaan, fenomena ini juga menimbulkan pernyataan kritis terkait penerimaan bahasa gaul di konteks formal. Potensi kesenjangan pemahaman antar generasi dan dampaknya terhadap norma sosial dan nilai dalam masyarakat. Studi ini menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait implikasi jangka panjang dari fenomena bahasa gaul. Semoga presentasi ini telah memberikan sudut-sudut pandang yang lebih luas tentang peran bahasa gaul dalam membentuk identitas digital generasi Z. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.